Assalamualaikum Pak C. Waalaikumsalam. Kedengeran suara saya kan? Alhamdulillah, dengar. Pertama kita live kan. Iya sih. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana? Alhamdulillah sehat juga. Ini sebenarnya titipan teman sih Pak C. Tentang kalau ada teman yang kurang lebih kayak Pak C itu bukannya kan enak tuh kalau diwawancarai katanya. Ya saya bilang ada tuh, terus kenal sama Pak C Hafiz, kayaknya menarik kan, udah planning lama sebelum lockdown kan. Nah, iya. Ya, rencananya pengennya live langsung ketemu gitu, tapi karena waktunya nggak mendukung, jadi kayaknya di sini bagus juga. Kita ngobrol santai sambil ya mungkin teman-teman ada yang mau dengerin ya, ada manfaat bisa diambil. Ya. Saya mulai dengan pertanyaan ya Pak. Ah, boleh. Tahun berapa masuk Islam? 2011 ya. Udah sekitar 9 tahun. Iya. Itu awalnya gimana sih perjalanan hingga menemukan Islam? Sebenarnya sih ketertarikan itu ya dari mulai SMA ada ketertarikan pada itu. Tapi belum berani untuk mengarah apa terus semua tidak ada yang mendukung seperti itu. Jadi ya terpendam aja. Bagi saya baru bekerja dengan majikannya agama itu, dan setiap hari itu mendiawakan menceritakan tentang kebenaran Islam, tentang Allah Subhanahu seperti itu. Jadi saya akan mengubah mengalir atau mengingat sekali saya kepada minat untuk membangun agama Islam. Maaf Pak, saya potong sebentar. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus di saya. Coba perbaiki. Oke, bisa dicoba lagi. Ketertarikan itu dari semenjak SMA di kampus di NTT kan. Jadi di sana saya melihat anak-anak yang Islam ya, anak-anak teman-teman yang kan beda dengan kami. Saya cuma sendiri. Iya. Tidak berani untuk mengutarakan apa. Jadi ya umat begitu saja. Jadi setelah itu saya merantau ke Indonesia. Jadi sampai di sini berjumpa dengan majikan yang kami saya kepala kami. Majikan kok yang ada pasti akan menceritakan tentang Allah. Jadi disitulah ketertarikan itu timbul lagi. Ketertarikan itu timbul lagi. Jadi dia bertimbul Quran. Jadi saya penasaran juga dengan Al-Quran siapa. Dan saya berani untuk minta kepada dia bisa nggak minta terjemahan Al-Quran karena pendengaran juga dengan seperti apa. Jadi keesokan harinya beliau bawa untuk terjemahannya dan malam itu pasti saya akan membaca. Apakah baik? Ya ada satu ayat wahai orang beriman adalah beriman. Berapa? Daripada menyerahkan Anda dari kehidupan. Berapa ringgit? Jadi dari 2 ringgit, 3 ringgit.
kencing Kayak murah. berarti selama ini yang saya lakukan ya salah, terlalu dengan saya bikin beri sesajian kepada pada pohon, kepada batu, berarti selama ini salah seperti itu. Jadi mulai terdetik, tapi saya juga berani juga saya bikin Islam seperti itu. Jadi saya terus membaca sampai satu itu saya habis, saya baca dan setelah kenal itu saya bagi tahu pada beliau dan beliau pun menangis, beliau pun menangis seperti itu. Saya juga sudah ibu mau menangis seperti itu. Iya, kamu serius ngomong, saya serius begitu. Ya, itulah ceritanya. Wah, itu proses yang sangat luar biasa. Tentu dengan gejolak perasaan ya. Itu begitu hidayah ya, Pak. Soal ingin tahu itu kan bagian dari hidayah, ingin penasaran. Iya. Itu proses yang luar biasa. Ini Islamnya Pak Haji Hafiz dengan Islamnya saya ini lebih luar biasa Islamnya Pak Haji Hafiz. Karena berawal dari keinginan tahuan Pak Haji Hafiz tentang Islam. Saya mah memang dari keluarga Islam ya. Jadi kadang harus kalau untuk ngaji belajar Islam dulu yang mau sekolah harus dipukul dulu untuk berangkat ke sekolah. Iya, jadi Pak Haji ini memang berangkat dari keinginan tahuan luar biasa. Keluarga hari ini bagaimana? Penerimaan keluarga? Nah, penerimaan pertama itu untuk mulai itu kan tidak berani. Sementara kakak ya, kan tadi. Jadi itu saya mau berikan. Setiap itu saya menelpon beliau, kakak saya hari ini saya beliau agak marah, cuma yang kamu gila, kamu menjual agama kita, seperti itu yang dia, kamu agama kita, jadi saya kira makanya saya menutup telepon, walaupun hati ini masih iya apa enggak hari ini harus ada seperti itu. Sementara mama keluar dari kampung pulang seperti itu. Jadi ya begitu lah, jadi kakak marahnya itu ya, jadi saya dulu bisa bayangkan marahnya seorang kakak karena agama itu wah pasti gejolak banget ya. Nah ini bisa sampai ke titik hari ini luar biasa Pak. Inspirasi banget bagi teman-teman yang lain. Alhamdulillah karena kan kebanyakan ada yang tahu tentang saya yang tidak keyakinan pun akan komen atau akan Ya. ada yang mengancam gitu. Walaupun saya tidak pernah. Pasti selalu begitu ya. Selalu. Iya. Jadi saya ambil dari hati kalau mereka selalu bilang bisa karena waktu seperti itu kan. Cuma saya bilang kalau saya melakukan bukan pasti tidak akan pernah. Tapi jangan jadi alhamdulillah. Wah, ya seru banget ceritanya itu. Dengarnya seru, Pace sendiri yang ngejalanin itu pasti terhidup ya, terhidup. Dan setelah saya dalam baru paham betul itu dalam kitab dan ditulis
mungkin yang ditulis di dalam Alkitab itu ya ada suruhannya itu, tapi pengikutnya itu menjalaninya lain. Banyak sebetulnya. Jadi ternyata di dalam dari Islam itulah bangsa. Karena selama ini saya cuma membaca kitab, saya tidak memahaminya. Putus-putus suaranya Pak Ji. Putus-putus. Coba perbaiki. Ya. Suara saya oke kan dari tadi? Oke sih. Oh, punya Pak Ji baru saja putus-putus. Oh ya, buat teman-teman yang nonton mungkin nanti ada yang mau tanya beberapa ke Pak Aceh Hafiz, silahkan tanya, nanti akan ada sesi tanya jawab. Sekarang kasih kesempatan dulu Pak Aceh untuk curhat. Oke, lanjut Pak Aceh. Jadi sebenarnya saya benar-benar memahami apa yang ditulis di dalam di situ jadi setelah harus saya benar-benar memahami dan ternyata seperti Islam adalah rahmatan lil alamin ya Rabbi. Halo? Oke, sekarang ini selama 9 tahun Pak Aceh belajar Islamnya itu siapa dan di mana? alhamdulillah ada ustaz, ada banyak ustazah ya dalam saya mengajarkan pada semoga beliau banyak berjasa kepada saya dan semoga beliau Allah dia langsung mengantar saya ya benar itu pasti saya akan mengaji mikro. Jadi selama 1 tahun saya jalani dan saya bisa membaca Al-Quran. Dan saya pernah diantar di pesantren kita di Kelantan untuk belajar. Oh iya, Kelantan itu satu-satunya tempat di Malaysia yang banyak pesantren ya. Kedah Kelantan. Iya. Iya. Oh pernah belajar di sana Pak? Pernah ke sana. Alhamdulillah 1 bulan aja. Oh, saya kebetulan punya teman hari ini ada di sana, sama dari Madura sekarang. Oke lanjut. Iya. Oke lanjut Pak Cik. Iya. Suaranya Pak Cik mungkin. Soalnya di saya agak putus-putus juga. Jaringan saya apa gimana? Nggak tahu juga, entah jaringan atau memang headsetnya ya. Makanya saya dari tadi benerin headset, takut saya yang salah. Oke. Kalau di sini jelas. Oke, sudah oke. Tapi nanti ke belakang agak putus-putus ya. Oke lanjut. Sementara masih oke. Sampai di mana tadi? Belajarnya di mana? Ya, di mana? Jadi waktu saya 35 pada itu 5 waktu salah satu kita itu selalu dia ya, dia 5 waktu itu selalu bersama saya. Dan beliau ada ustaz, ada ustazah, teman-teman yang baru kenal di situ. Jadi mereka itu sangat berjasa dan saya berbagi. Jadi setiap itu pasti mereka akan datang dan saya sama-sama mereka ajarkan saya bagaimana sholat, bacaannya, semua mereka itu yang belajar kawan-kawan ustaz, terlebih ustaz ya beliau
Aduh. Ini memang sinyal ini agak, mungkin karena tema kita ini agak sensitif mungkin ya Pak Cik. Iya, temanya agak sensitif. Bicara agama. Iya, bisa aja. Apa itu? Oh, suaranya Pak Cik mungkin yang putus-putus katanya. Ya, keluar bentar, ntar gabung lagi ya. Nanti setelah Pak Cik habis selesai cerita, teman-teman di Facebook boleh bertanya seputar kehidupan Pak Cik, asalnya dari mana boleh tanya apa saja. Nanti setelah sesi pertanyaan dibuka ya. Ini sinyalnya masih putus-putus. Masuk baik. Assalamualaikum. Ya Pak Cik. Gimana? Udah mendingan? Ya jelas. Ya ini tadi barusan dikomplain sama teman-teman, suara anak-anak juga berisik. Kebetulan banyak ponakan saya di sini. Ini dari tempat udah. Tempatnya Pak Cik itu kayaknya sepi ya? Kenapa? Iya sepi. Tinggal dengan siapa? Teman-teman. Oh. Jadi apa ya? Masih bisa janjian lah untuk nggak berisik. Ini ponakan kecil-kecil dibilangin aja, tetap aja. Namanya anak-anak. Oh, sampai mana tadi Pak Cik? Ya jelas. Sampai apa tadi? Belajarnya. Iya, belajar gimana? Setiap 5 waktu itu dia selalu atau dia sentiasa datang ke tempat saya mengajarkan saya bagaimana sholat 5 waktu, baca doa. Dan selalu setia dan Iya, saya dengar. Ya di sini suaranya oke. nah, ada tapi ini aja baik, mana baik. Baik. Headsetnya diangkat. Apa itu? Handsetnya diangkat Pak Cik. Oh, iya ya. Diangkat gimana? Ini kayaknya sinyal atau headset ya?
coba lanjut. Gimana tes suara? Nanti teman-teman kalau merasa oke bilang oke, kalau enggak ya silahkan di komentar. Testing, suara saya oke kan? Kayaknya suara saya oke dari tadi. Soalnya nggak ada yang komplain. Suara saya aja. Ya mungkin faktor headset ya. Nggak tahu. Tapi di sini oke. Gimana kita? Coba cabut dulu headsetnya Pak Ji. Gak usah pakai headset, coba. Mungkin dengar. Suaranya tetap dengar dan lebih jelas. Iya. Gak putus-putus sudah. Iya. Oke, proses belajar ya tadi. Iya. Beberapa pertanyaan ini nanti sudah saya tampung. Ada beberapa teman tadi udah tanya nih. Gak apa-apa, nanti kita ke sesi pertanyaan ya. Ini biar aja dulu. Baca cerita-cerita aja dulu. Ya, jadi begitulah. Majikan saya pun sangat, dia memang sangat mendukung. Jadi dan juga dapat kartu mualaf atau kartu mualaf seperti itu. Selalu kalau untuk agama atau untuk saya, beliau melakukan apa saja. Ya, beliau tidak akan pernah berkira atau beliau tidak pernah akan mengeluh seperti itu. Apapun untuk saya beliau akan lakukan seperti itu. Ya, sambil berjasa seperti itu kan. Jadi saya pun semangatnya itu luar biasa. Jadi dengan semangat saya itu ya beliau pun Masya Allah tidak pernah patah semangat juga untuk mendukung saya seperti itu kan. Ya, seperti itulah perjalanannya. Iya. Yang pasti ada gurunya ya kan Pak Ji? Ada gurunya. Masya Allah banyak. Iya, Banyak sih alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, soalnya belajar agama itu lebih-lebihnya belajar Islam itu penting sekali. Saya jadi teringat banyak nih di luar teman-teman yang mengandalkan Google. Sebenarnya gini, belajar agama itu tanpa gurunya itu setan, gitu katanya. Iya. Lagi bisa jadi pemahamannya juga sesat. Iya sih. Ya, iya. Hari ini kalau kita bandingkan, ya Google memang tahu segalanya. Kita bisa tanya ke Google, tapi akan beda dengan yang kita belajar ada guru. Ilmunya juga dapat sih sebenarnya, tapi barokahnya itu. Itu yang percaya barokah itu anak pesantren Pak Cik. Barokah gitu. Yang tahu barokah. Ini teman saya kan orang pesantren Pak Cik. Sedikit cerita dulu sih. Barokah itu katanya gini. Ada teman pesantren. Dia itu nggak pernah ngelawan sama guru. Ya nggak pinter banget lah. Nggak pernah melawan. Dia ikut aturan. Keluarnya itu dari pesantren. Dia bisa dipercaya oleh masyarakat. Ya katakanlah bisa jadi kiai di masyarakat atau tokoh masyarakat. Ada nih yang pintar, saking pintarnya sombong sampai melanggar. Udah pintar, keluarnya itu kadang ya nggak jadi orang gitu. Itu barokah. Orang-orang pesantren itu percaya barokah. Ya itu penting punya guru. Sekarang masih tetap belajar kan? Masih terus belajar. Iya, sekarang kalau kemarin sih ada yang nawarin di Masjid Jami kan untuk memantapkan bacaan Al-Qur'annya. Karena sekarang kan masih ini kan jadi belum bisa. Iya. Masih lockdown. Nah, ada sih yang nawarin di sana. Nggak mau ngikutin jejaknya Ustadz Felix Yao, Ustadz siapa lagi tuh?
Tahu kan Ustaz Felix Yao? Ya, alhamdulillah. Yang iya, Selalu. iya. Ustaz siapa lagi itu ya? Yang awal memang Kristen tapi setelah masuk Islam jadi penceramah gitu. Ya, ya. Bukan. Siapa ya? Ustaz Yahya Waloni. Ya. Ya, itu kan sebelum Islam pastor ya kan? Iya. Iya. Ah. Iya. Ya seru sih kalau melihat kajian-kajian mereka ya macam. Kajian-kajian mereka itu ya. Mereka juga. Ya, itu. Hidayah juga berperan gitu. Kalau mereka benar-benar memahami seperti itu, memang ya, Sebenarnya soal hidayah ini ya Pak Ji, manusia dari lahir itu sebenarnya sudah ditakdirkan, sudah tahu Tuhannya. Gitu. Makanya kadang orang yang dapat hidayah itu selalu bertanya-tanya. Kadang ya agama lain, kadang mereka kan masih mencari jati dirinya kan. Nanti setelah berada di Islam, alhamdulillah mereka kebanyakan merasa menemukan jati diri. Sebelum diri di Islam, setelah masuk mereka menemukan jati diri katanya kan, dari pengalaman-pengalaman yang saya temui. Kuliahnya jurusan apa Pak Ji? komunikasi. Wah, komunikasi ya. Itu komunikasi biasanya nanti kemana ya? Lulus. Terus kemana ya? Mungkin kalau ada rezeki ya, wartawan atau ya seperti itu lah. Mantap, wartawan itu memang cita-cita saya. Wah, hebat. Ya enggak, cita-cita aja. Masih belum kesampaian. Apa ya? Sekarang keluarga gimana Pak Ji? Udah masih mulai menerima atau agak sekarang untuk saat ini? Untuk saat ini terima selalu kalau saya telepon kan, kalau saya telepon mama akan bilang kalau kamu balik ke kampung, masuk lagi ya ke agama kita yang lama seperti itu. Ya itu batin orang tua selalu ya, kita bisa berdoa semoga orang tua Pak Ji juga dapat hidayah macam Pak Ji juga. Itu bentuk dari kasih sayang orang tua loh Pak Ji. Cuma itu. Karena itu kan udah menjadi keyakinan, jadi takut Pak Ji tersesat gitu. Ya. Cuma saya cuma menjawab, mama bisa minta apa saja mama bisa minta. Ya, apa saja mama bisa minta. Tapi mama tidak bisa minta saya untuk kembali ke agama lama. Itu yang saya pada Wah, itu luar biasa Pak Ji. Saya begini ya, dibenci keluarga bahkan sampai orang tua ya Pak Ji. Ini berat banget itu saya. Katakanlah kita dimarahi hal sepele, kadang kita sakit hati. Ini agama loh tadi dimarahi dan gejolak yang tidak bisa saya bayangkan. Saya bisa merasakan, tapi nggak sebesar yang Pak Ji rasakan. Ini luar biasa Pak Ji. Islam saya ini ya datar-datar aja. Islam teman-teman saya yang Islam itu ya datar-datar saja. Mereka nggak mengalami gejolak batin, nggak ada konflik keluarga. Ini Pak Ji memang, wah ini hidayah banget lah. Keluarga kan apa ya, resikonya kehilangan keluarga, ya dimusuhi keluarga atau bahkan ya nggak diterima di keluarga ya. Iya. Itu kalau memang bukan Sampai- karena hati yang mantap dan keyakinan yang memang udah saking yakinnya, mungkin akan berkilat gitu. Saya akan milih keluarga. Gitu. Kalau bukan berasal dari memang hidayah dan saya yakinnya, itu akan milih keluarga Pak Ji. Iya kan? Masih mikir-mikir lagi, Apa- saya nggak jadi ya.
Ya kalau mungkin Iya. bukan karena Pak Aceh yakin atau memang hidayah yang luar biasa itu, Pak Aceh akan pikir lagi, "Wah, saya harus pikir-pikir lagi nih, antara keluarga atau agama ini." Iya, ini luar biasa menurut saya. Alhamdulillah. Semoga istiqomah. Amin. 2011 masuk Islam. Tapi sebelumnya itu sudah ada gejolak. Yang sebelum masuk Islam itu kan tentu ada konflik batin, pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Yang menuju Iya, pengen tahu ke Islam. Iya. Nah, waktu di SMA itu sudah ada seperti itu kan, kawan-kawan SMA yang beragama Islam kan kok rajin mereka ya, walaupun pernah bikinnya ya, cara mereka berbicara dari sifatnya sudah ternampak berbeda dengan kami. Dan Iya. dari cara-cara mereka jadi sudah ada rasa ketertarikan. Waduh, indah sekali seperti itu. Karena kalau dulu SMP SD kan di kampung, ya nggak pernah melihat orang-orang Islam seperti itu kan semua di kampung itu semua satu kampung itu semua Kristen. Jadi saat SMA itu baru ada, jadi di situlah mulai ada ketertarikan. Pernah sih bertanya, cuma bertanya itu kepada teman yang sesama keyakinan. Tanya tentang Islam dan beliau pun cuma menjawab ya semua sama seperti itu kan. Ya jadi saya pun bingung mau bertanya kepada siapa. Semua agama sama. Dijawab bertanya semua kepada- agama sama ya. Dia jawab seperti itu. Saya tidak puas. Iya. Ya. Tidak puas tapi ya Itu jawaban diam paling saja, aman seperti- banget itu. seperti itu. Jadi sampai di Malaysia inilah baru saya mencari lagi dengan dukungan dari majikan seperti itu kan. Oh, majikannya Muslim. Alhamdulillah sih, Mas. Jadi beliau banyak berkorban untuk saya. Alhamdulillah, itu bagian dari takdir ya, perjalanan Tuhan mempertemukan Iya. majikan. Ini udah memang satu skenario Tuhan ingin mengajarkan kita semua teman-teman yang menonton. Inilah dan juga orang-orang di sekeliling Pak Haji Hafiz yang Muslim itu menjadi duta Islam yang baik. Kadang kan ada nih garis keras Islam yang sampai-sampai orang agama lain takut sama Islam. Ya kan, banyak itu garis-garis keras. Makanya Islam itu kan rahmatan lil alamin. Seharusnya Islam begitu, sehingga membuat dakwah itu kan bukan kayak Ustaz Abdul Somad itu kan sering bilang, saya itu nggak sedang berdakwah, saya hanya mengingatkan. Yang berdakwah itu kayak Dr. Zakir Naik, menyampaikan dan memasukkan Islam orang-orang, ya kan? Karena itu tujuan dakwah. Ya, kita ini juga dakwah. Seperti kita jadi pribadi kita dalam Islam ramah, kita memperkenalkan bahwa ini Islam ramah, bahwa Islam ini mengajarkan kebaikan, konsisten waktu. Jadi orang bertanya, penasaran, oh Islam begitu ya? Kalau Islamnya udah kayak anarkis, garis keras, mengkafir-kafirkan orang kan jadi takut tentang Islam. Ya itu sudah banyak ya banyak pemahaman-pemahaman garis keras. Saya kadang, kayak miris juga sih. Mereka nggak salah, cuma ya dalam penilaian agama lain jadi menakutkan. Iya. Jadi hilang konteks yang Islam rahmatan lil alamin. Masya Allah. Dan itu untungnya Pak Cik bertemu dengan orang-orang yang memang mengamalkan Islam rahmatan lil alamin. Itu Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Tapi kan Ya, apa ya Pak Cik lagi? Siapa lagi yang belum? Kemarin Pak Cik habis sempat bikin di YouTube ya. oh iya sih, ya. Jalanan Iya, itu. Iya. Itu salah satu motivasi saya, oh ini menarik juga nih. Mungkin next time kita Mencoba aja. next time kita sharing live kita rekam ngobrol ketemu
ketemu gitu setelah lockdown ini berakhir. Insya Allah. Insya Allah ketemu di mana gitu. Ini kayaknya ada pertanyaan loh Pak Ji. Tadi ada pertanyaan, saya catat Pak Ji. NTT-nya di mana? NTT di mana? Oh, saya NTT-nya di Tembua, perbatasan timur-timur. Itu saya kalau bicara NTT jadi ingat Abdul Arsyad, stand up comedian. Tahu nggak? Nggak tahu ya? Siapa? Ada Abdul Arsyad, stand up comedian dari NTT juga. Artis siapa? Abdul Arsyad. Abdur. Iya itu yang Universitas Malang yang jadi stand up comedian sekarang kan. Tapi kebanyakan orang mengenal saya dari Papua karena rambut saya dengan kulit saya. Iya bener, makanya saya tanya untuk lebih meyakinkan. Sekilas melihat Pak Ci dulu, oh ini Papua. Iya. Iya. Lah, tapi NTT juga sama sih. Satu ras, masih satu ras. Iya. Dekat. Makanya nama filmnya itu Aceh. Oke, terus ini sebuah pernyataan sih. Maaf, tapi tetap jangan sampai melawan ke orang tua. Tetap harus mencintai orang tua lebih baik. Pergi daripada ribut sama orang tua. Maaf lancang. Oh nggak apa-apa, ini sebuah nasihat juga ya. Terima kasih. Ya, meskipun beda keyakinan, meskipun nggak setuju, tetap jangan pernah melawan orang tua. Ya itu memang harus. Kita beda keyakinan, tetap beliau yang melahirkan kita. Iya. Kita sebagai anak harus selalu mengalah. Tapi untuk beberapa keterangan saya pernah dengar, tapi soal akidah ini memang nggak bisa diganggu-gugat, meskipun orang tua. Soal akidah. Tapi memang karena saya pernah mendengar katanya pada zaman Nabi ya, pada zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat atau ada seperti itulah majikan dia cerita bahwa meminta anaknya itu untuk kembali kepada agama lama. Terus anaknya itu bilang walaupun nyawa ibu sudah mati dan hidup lagi, saya tetap akan berpegang teguh kepada Islam ini, seperti itu. Ya, saya juga pernah dengar itu cerita pada zaman Nabi ya. Cuma lupa itu sahabat itu ya. Cuma lupa itu. Mungkin kita kaji ulang ntar. Bukan sih kayaknya. Nanti kita klarifikasi lagi, nanti kita kaji ulang. Ya, memang lebih baik dan selalu begitu untuk jangan pernah melawan orang tua. Tapi soal keyakinan ya jangan lawan, tapi kita tetap teguh pada keyakinan kita. Meskipun berat, itu memang berat sih kedengarannya. Jadi kalau mau balik pun rasa ada gitu. Ada teori. Iya pasti itu. Ini saya yang balik normal-normal aja, mau balik aja kadang deg-degan. Aku ditanya banyak hal gitu. Apalagi ini tantangannya akan ditanya soal agama ya. Paham banget kondisi seperti ini, saya paham banget. Kalau bapak kan sekarang guru agama. Beliau guru agama, jadi kalau selalu saya menelpon, beliau selalu mengucapkan salam, assalamualaikum. Iya. Itu adalah bentuk dari penerimaan. Saya nanggapnya gitu. Ya benar. Cuma orang tua ibu yang agak berat mungkin. Iya itu.
Tapi mulai bisa menerima meskipun agak berat gitu. Iya. Kalau saya menelpon pasti beliau menangis. Beliau akan selalu menangis kalau saya menelpon. Waduh. Tapi kakak Kakak waktu di Malaysia beliau pun pernah memeluk Islam. Alhamdulillah sih beliau setelah saya masuk Islam setahun, beliau pun ikut juga menceblok di sadar. Oh ya, ini sisi lain yang tidak pernah saya tahu juga ini. Iya, cuma karena mungkin ada satu dua hal ya, dari dukungan atau supportnya kurang, atau saya juga kurang tahu, mungkin beliau melakukan itu bukan dari hati atau mungkin bukan hidayah. Beliau akhirnya kembali. Dan yang membuat saya sedih ya kan, kadang saya menangis sendiri. Saya menyalahkan diri saya tidak bisa. Saya gimana ya, tidak bisa membantu ya, seperti itu. Kadang saya tidak bisa berkata apa saat saya mengetahui bahwa dia telah kembali ke agama lama. Itu yang saya bilang tadi Pak Ji. Kalau bukan karena kemantapan, keyakinan, memang gak bisa. Ini Pak Ji termasuk luar biasa. Sudah melalui kakak, mudah-mudahan ya kita tetap berdoa, tetap percaya. Semoga hidayah itu selagi nafas ikan badan, tobat Tuhan, hidayah Tuhan masih terbuka lebar. Jangan pernah berhenti percaya itu tuh. Jangan pernah berhenti percaya. Meskipun saya berkali-kali dibohongin contohnya, jangan pernah berhenti percaya. Tetap berharap. Jadi dalam rumah kami itu ada 3 agama sebenarnya. Iya. Apa aja itu? Dalam keluarga saya itu ada Islam saya, mama aku Katolik, Kristen Katolik, dan kakakku dengan suaminya itu Kristen Protestan. Yang sebelumnya Pak Ci apa? Kristen yang mana? Katolik. Apa bedanya Katolik sama Protestan? Kalau Katolik dengan Protestan bedanya itu kalau Protestan dia tidak percaya Maryam. Sebagai? Dia tidak percaya Maryam sebagai Tuhan. Kenapa Maryam bisa melahirkan tanpa suami? Seperti itu. Yang Protestan. Terus Jadi Tuhannya dia tidak Protestan percaya. siapa? Yesus. Oh, jadi Yesus saja satu itu Tuhan. Iya. Jadi yang dia cuma percaya Yesus. jadi kalau dalam apa tadi Protestan dengan Katolik itu percaya Trinitas. Sedangkan Protestan Iya, nggak percaya gitu maksudnya kan? nggak percaya. Oh, iya. Tapi ketika beda, contoh ketika agama sama-sama Kristen tapi punya aliran yang berbeda, apakah itu bermasalah dalam Kristen? Biasa. Sebenarnya sih tidak ada sih. Kalau yang masa saya ikutin ya waktu SMA saya ada ikutin juga organisasi itu tidak ada masalah. Tidak masalah meskipun yang Protestan ini nggak percaya Maryam sebagai Tuhan, nggak masalah bagi Katolik. Tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Jadi jangan sampai pindah agama Islam gitu, Buddha atau agama lain gitu kan? Gitu ya Pak Ji. Ya. Padahal dalam konteks di situ Protestan dengan Katolik sudah beda soal keyakinan menurut saya.
Kalau apa? Kalau Alkitab sih satu aja. Alkitabnya cuma ada Tetap. pembagian. Ada pembagian perjanjian lama, perjanjian baru, seperti Iya. itu. Deuterokanonika, jadi isinya itu ya banyak sih, cuma isinya itu selalu berubah-ubah, Sesuai berubah-ubahnya dalam rangka apa itu? sesuai zamannya, seperti itu. Seperti contohnya saya Oh, kasih jadi- contohnya. Iya. Dalam hukum Taurat, 10 hukum Taurat ayat pertama itu jangan bunyinya jangan kalian membuat patung yang serupa di langit dan juga yang serupa di bumi. Oke, situ kan dia memang ayatnya itu memang jelas ya, jelas ayatnya. Tapi saat buku doa harian dia mengubahnya. Jangan menyembah berhala dan berbaktilah kepadaku saja. Nah, seperti itu. Dia mengubahnya seperti itu. Iya, jadi seakan-akan agama mengikuti zaman itu ya. Bisa diotak-atik oleh zaman ya, Pak Haji. Sedangkan dalam Islam kita itu Al-Quran sepanjang zaman ya, mukjizat sepanjang zaman. Banyak penghafalnya, jadi gimana mengubahnya? Iya, bahkan dalam Al-Quran kita ditantang, orang-orang kafir itu ditantang untuk membuat kalimat yang serupa dengan Al-Quran, yang sama hebatnya, luar biasanya. Sampai sekarang nggak ada orang yang bisa bikin. Itu hebatnya Al-Quran, sampai berani menantang orang-orang yang nggak beriman bikin satu ayat saja. Iya, Di dalam Al-Quran ada iya. yang nggak berani. Al-Quran itu sudah banyak loh Pak Haji, pembuktiannya. Karena kan itu Al-Quran sepanjang zaman kan. Gini, Al-Quran dalam satu Al-Quran, saya lupa surahnya apa, menjelaskan itu. Di belahan laut mana ada air laut yang dengan air sungai itu menyatu tapi terpisah. Yang satunya asin, yang satunya enggak, tapi Iya gabung. sih. Itu penemunya masuk Islam. Al-Quran menjelaskannya jauh beribuan tahun, tapi orang itu baru menemukan dan masuk Islam. Iya Itu kan? salah satu bukti kebenaran Al-Quran. Masya Allah. Subhanallah. Bang. Saya jadi, Ya, aduh. Islam ini telah sempurna gitu kan. Tinggal kita ini aja yang ya. Kadang saya cemburu loh. Kadang saya melihat kalian itu yang mama, ayah, ya adik kakak semua hidup dalam Islam. Ya sementara saya sendiri, ya Tuhan, kapan saya bisa seperti mereka, seperti itu kan? Bahkan Kadang kami saya- yang harus, ya. Bahkan kami yang cemburu, Pak Haji. Karena kami ini Islam turunan, kami Islam ikut-ikutan, kami belum yakin kalau orang tua kita nggak Islam, kita akan Islam, nggak yakin. Tapi Pak Haji sudah membuktikan ya, orang tuanya bukan Islam, tapi Pak Haji bisa jadi Islam. Ini betul-betul memang rahmat dari Tuhan untuk jalan, jadi pelajaran untuk orang lain juga. Pak Haji. Ini luar biasa Islamnya Pak Haji, bukan ikut-ikutan tapi berdasarkan keyakinan, berdasarkan memang mantapnya hati. Iya. Jadi waktu di pesantren itu kan, petang-petang itu kan ada keluargaan anak-anak itu kan datang untuk kumpul. Jadi saya melihat sedih, atau kadang saya cemburu, atau sedihnya itu bukan karena nggak ada uang atau bukan, karena saya melihat apa hidup orang itu dalam Islam itu semua dalam ya, jadi seperti itu. Jadi kadang saya melihat video kampung, saya melihat wajah mama atau wajah papa kan menangis, saya sudah tua seperti itu. Saya takutnya itu tidak sempat saya membawa yang terbesar itu kepada mereka sudah tua. Saya berpikir hadiah ini harus saya berbagi kepada mereka, saya tidak mau menikmati sendiri. Seperti itu kan. Dan
panjang kan umur mereka juga bisa menikmati hadiah yang saya dapat. Ini Ya, saya ya pengennya mereka suatu saat Pak J memang harus pulang dan menghadapi tantangan ini kayaknya. Semoga dengan pulangnya Pak J ya mudah-mudahan dapat hidayah orang tua. ya, amin. Ya itulah impian terbesar, cita-cita terbesar yang pertama saya pulang. Jangan pernah berhenti berdoa Pak J, tetap minta sama Tuhan sebab hidayah itu memang dari Tuhan. Iya. Rasa ingin tahu sedikit saja itu yang bisa mengantarkan kita pada hidayah. Ingin tahu sedikit demi sedikit tanpa penasaran. Ya nanti pada akhirnya dia akan menemukan jawabannya. Islam itu komplit ketika seseorang sudah mulai bertanya tentang Islam. Nah di situ ada celah sedikit dia akan punya potensi masuk Islam. Jangankan kedua orang tua Pak J ya. Kalau Pak J habis yakin insya Allah ada hidayah masih panjang selagi umur masih ya Deddy Komposer saja yang tidak hebat Ya kan? beliau tetap ya, pada akhirnya bertekuk lutut pada kebenaran Islam. Dan sejarah sudah menceritakan banyak orang-orang besar, orang-orang hebat yang masuk Islam lantaran penemuan-penemuannya yang memang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan jangan pernah berhenti percaya sih Pak itu. Iya. Ya, Ini tulisannya Arab ini, saya nggak bisa baca. Pak Ci jujur salut banget, terima kasih. Semoga tetap istiqomah, amin. Amin, kita sama-sama doakan Pak Ci Hafiz ini tetap istiqomah dan kuat menghadapi segalanya. amin. Ini saya nggak ngalamin, dengerin ceritanya aja udah berat. Bayangin aja udah berat, apalagi Pak C Hafiz yang menjalani. Ternyata saya ini jadi malu. Yang tantangan hidup Pak C ini kan besar. Saya kadang ditolak cewek aja udah mewek kadang Pak C. Jadi malu juga sih. Konflik saya ini kan receh banget ya. Konflik Pak C ini agama, keluarga. Saya ditolak cewek nangis Pak C. Itu kan receh banget. Jadi malu deh, banyak pelajaran yang saya ambil beneran Pak J. Ini inspirasi banget untuk saya ke depan. Iya. Kayaknya imannya Pak J ini meskipun sudah 9 tahun kayaknya kurang sempurna. Iya. Kenapa? Soalnya gini, separuh iman itu kan sempurna ketika kita menikah. Maksud saya gitu. Masih jomblo kan Pak C? Masih sih. Iya, saya doakan semoga mendapatkan istri yang solehah yang insya Allah bisa lebih mengajarkan Pak C Islam yang lebih dekat lagi. Amin. Itu maksud saya sih Pak C, jangan jangan salah paham. Iya. Ya, apa lagi Pak C? Pak C pengen curhat apa? Pengen cerita apa? Ini saya akan sambil lalu saya kasih kesempatan, udah saya buka pertanyaan yang mau ditanya, yang mungkin kebetulan saya nggak tanya ke Pak C mungkin karena saya lupa atau saya nggak ada dalam list pertanyaan saya, mau ditambahin silakan. Terbuka sambil lalu saya ngobrol-ngobrol santai sama Pak J. Udah kerja kan Pak J? Dia dari mulai lockdown pun kerja. Oh, kerja apa? Iya. Restoran. Oh, selama lockdown pun buka restoran gitu. Alhamdulillah sih. Bukan. Kuliah tetap jalan kan? Kuliah. Iya, kuliah online. Online. Oh, tapi memang hari biasanya juga online kan?
hari Minggu itu Wah, nggak terasa. Kita ngobrolnya saking asiknya udah 1 jam. Seru. Masih nulisnya masih tetap dijalanin Pak Ji? sudah separuh. Itu tentang kehidupan ya? Ya sih tentang ini, ya seperti ini yang saya ceritakan. Oh, ya. Rencana setelah rampung mau diterbitin kemana? Mau dikirim kemana kalian? Ya di sini dan di Indonesia bisa nggak sih? Oh, itu kalau Indonesia nanti saya rekomendasikan penerbitnya. Next lah kalau udah selesai nanti bisa di Siap. privat gitu. Insya Allah bisa bantu. Tapi nanti dikoreksi dulu. Ya itu memang bagian dari setiap karya yang belum terbit memang akan dikoreksi, nanti ada editingnya, kayak takut ada yang tipu atau kayak ada yang bahasa mungkin perlu diperbaiki, catatan-catatan perlu setelah rampung. Pemula Ini- jadi masih agak Semangat intinya. Pemula ya kalau ditulis terus biasanya diperbaiki jadi bagus juga. Tapi memang background sebelumnya di dunia sastra ada nggak basic dunia sastra kayak waktu SMA? suka minat sih ada minat seperti itu kan Iya. puisi atau ya suka cuma kadang untuk menuangkan itu untuk menulis itu ya hilang ketika ada minat mau menulisnya jadi tapi sering baca buku kan, udah banyak bahkan ratusan buku yang udah dibaca ya kan Pak Ji? selalu baca Kalau- sih yang tentang Rasulullah ya seperti itu, buku-buku seperti itu aja selalu baca. Intinya udah banyak. Satu koper buku tentang perjalanan Rasulullah. Majikan dulu selalu beli, sampai sekarang saya menyimpannya. Tapi enggak, maksudnya selama ini udah banyak buku-buku yang dibaca, entah buku apa aja itu, buku yang majalah atau novel atau bahkan koran, apa aja itu. Sering baca kan? Satu aja. Enggak Iya. banyak. Oh. Soalnya gini, Maret, udah 2 hari yang lalu saya sama live juga tapi di Instagram ya, kita ngobrol-ngobrol sama penulis yang udah punya 5 karya buku. Tapi setelah saya tanya-tanya itu hebat juga, karena sepanjang perjalanannya itu dia nggak pernah baca hanya 2 buku. Kita tahu dalam undang-undang kepenulisan kenapa kita bisa lincah menulis, kenapa kita punya banyak wawasan. Penulis itu dibutuhkan banyak membaca kan Pak Ci? Bahkan dia harus membaca ratusan buku. Iya. Tapi yang ini luar biasa, dia cuma membaca 2 buku tapi udah bisa menghasilkan 5 karya. Luar biasa kan? Masya Allah. 2 buku aja. Wah, Dan dia kuliah hebat. S2 tapi di pendidikan. Jadi nggak nyambung sama jurusan sama profesi. Kalau Iya. dia memang baca 2 buku tapi jurusannya sastra masih mendingan. Tapi ini luar biasa. Pak juga bisa itu, meskipun 1 buku yang dibaca. amin. Ketika 1 buku atau 2 buku udah bisa menghasilkan karya, apalagi yang udah baca puluhan buku kan Pak. Masya Allah. Ya. Saya kan sering ditanya ini Pak, sering ditanya. Kadang ada yang nge-DM, Bang, gimana sih caranya nulis itu?
kadang mereka kan tulis dari pertama udah di tengah jalan buntu. Gimana sih cara menghadapi buntu? Itu karena kadang teman-teman yang kurang banyak. Selagi kita sudah banyak pengalaman, sudah ya puluhan bahkan ratusan buku sudah kita baca, mungkin kita nggak akan kehabisan kata. Kadang kalau mandat itu memang penulis hebat juga bakalan mandat. Pak C juga pernah ngalamin kan, tiba-tiba nggak kuat nulis kan. Ya, itu nasihat dari penulis hebat pun begini caranya. Tinggalkan tulisan itu, jangan dipaksakan. Ketika kita buntu, tinggalkan, kita beralih ke hobi atau santai gitu, lupakan tulisan sejenak. Nanti 2 hari 3 hari setelah refresh kembali pikiran, kembali ke tulisan kembali. Biasanya ada ide sih. Kita beralih ke baca buku, ke hobi apa gitu, sharing sama teman-teman. Ya itu sih solusinya, jangan dipaksakan Pak C. Sesuatu yang dipaksakan itu memang selalu nggak baik. Iya. Terus. Itu banyak sih pertanyaan tentang tulisan mandat, atau kadang bang gimana cara memulainya dari awal tulisan, mau dimulai gimana, banyak pertanyaan. Saya selalu jawab gini, hindari tulisan yang kalimat awalnya menggunakan suatu pagi, kala mentari terbit, atau di ufuk barat. Hindari, itu udah semacam pembukaan novel-novel lama. Ya memang nggak salah juga, cuma kesannya ya itu aja kan, udah membosankan, udah banyak novelnya. Kita kan pengen lembaran pertama dan kedua itu aja. Ketika orang membaca lembaran pertama, orang jadi penasaran, novel bagus kan. Jadi orang jadi nggak terasa udah membuka lembaran berikut. Kalau kalimat pembukanya aja udah membosankan, wah bisa dilempar tuh buku. Ya ini kunci 1, kalimat pembuka harus spesial. Ini kalimat awal memang tantangan. Masya Allah. Share apa ya? Pengetahuan saya aja sharing. Mudah-mudahan manfaat bisa diterapkan. Saya menerapkan gitu. Saya nggak mau kalimat pembukanya itu ya terlalu santai. Kadang saya tiba-tiba konflik di respect belakang, sehingga orang penasaran, loh apa ya? Kadang orang bertanya-tanya, jadi nggak terasa tuh. Kadang mau berhenti, saya mau baca sampai pukul 7 contoh. Karena saking asiknya dia lupa udah pukul 7 lewat. Jadi baca. Jadi penasaran. Jadi satu malam itu pernah saya baca buku punyanya Terlep. Niatnya saya nggak mau tamatin satu malam. Saking keasikan, satu buku itu 1 malam bisa habis. Nggak terasa saking asiknya. Gitu. Dan penulis yang sukses itu ketika kita bisa membawa pembacanya itu merasa bahwa wah ini gue banget, atau merasa bahwa dia ada di dalam cerita. Itu salah satu kesuksesan penulis. Alhamdulillah Rasa Cinta itu saya dapat DM loh Pak Ji. Bang, katanya. Saya nggak tahu dah, tapi temenin curhat gini. Terlepas dari beneran apa enggak, lantaran lepas baca Rasa Cinta dia mutusin cowoknya. Itu terlepas dari benar apa enggak, saya nggak tahu. Tapi dia bilang mutusin cowoknya. Saya belum baca. Novel. Next time mudah-mudahan ketemu nanti bawain. Insyaallah. Itu ada yang bilang gini, Rasa Cinta itu saya banget bang katanya. Terus ada yang ngiranya itu Rasa Cinta itu kisah saya jawab berkali-kali, saya jawab itu beberapa kesempatan di kayak seminar kecil-kecilan atau beberapa status. Saya bilang bahwa Rasa Cinta itu bukan saya. Kebetulan waktu itu kan nulisnya di pesantren. Saya itu waktu itu kekurangan kosakata nama, kekurangan nama-nama seseorang. Jadi biar gampang nulisnya, saya pakai yang terdekat, yaitu nama saya sendiri, Rian. Tokoh utamanya Rian dalam Rasa Cinta. Jadi ketika pembaca itu seakan-akan wah ini penulisnya banget, padahal tidak. Tapi ya saya awalnya risih juga dianggap saya. Tapi setelah saya beberapa tahu kesuksesan penulis ketika bisa membawa pembacanya merasakan kehidupan penulisnya, kok saya jadi wah itu bagian dari kesuksesan sih mungkin. Ketika pembaca merasa wah ini penulisnya banget, padahal bukan saya. Iya. Ada yang kira itu saya. Saking cerita itu ketika ditanya ini kehidupan siapa, saya sering jawab gini, Rasa Cinta itu bisa terjadi kepada kamu, bisa terjadi kepada Pace, ke saya, atau ke siapa aja. Intinya novel Rasa Cinta itu nggak pernah keluar dari konteks kehidupan.
selalu saja ada di sekeliling kita. Makanya kadang saya ke DM, Kak, ini ceritanya saya banget. Alhamdulillah ini sepanjang perjalanan saya tentang dengan rasa cinta dapat ya DM kayak gitu, infokan yang gitu. Pak C harus saya tunggu karyanya loh. Insya Allah. Ya kayaknya udah puas semua, nggak ada yang nanya ya. Kerja siang atau malam Pak C? Oh iya. Saya ada apa? Setelah saya masuk Islam itu 2 tahun apa 3 tahun seperti itulah. 2 teman saya waktu SMA itu kelas dan satu pun masuk Islam juga. Oh, Ada maksudnya masuk Islamnya yang 2011 itu nggak sendiri, ada temennya. saya masuk Islam. Oh, 2 tahun atau 3 tahun seperti itulah. oh berikutnya. Jadi 2 orang itu pun ikut juga memeluk Islam. Iya, nyusul. Ceritanya lantaran Pak C Hafiz atau gimana? Atau memang punya batin sendiri? Saya belum menanyakan hal itu kepada mereka, tapi cuma mereka waktu saya buat live dan juga mereka tahu di Facebook bahwa saya telah memeluk Islam, baru mereka kami juga sudah memeluk Islam, tapi saya nggak pernah tanya gimana perkembangannya. Soalnya pahala memasukkan Islam seseorang itu besar. Kalau sampai Pak C bisa masuk juga, wah itu luar biasa. Saya yang Islam dari kecil aja, waduh, jangankan memasukkan Islam, yang ada bikin teman hancur ya. Aduh, kapan main ke GL? Kapan ya? Belum tahu. Info aja kalau ke GL. Ntar saya nyusul kayak kemarin. Sibuk kerjaan. Setiap minggu cuti. Minggu cuti. Pak C tahu kan komunitas saya kan? PUI itu Apa sih? yang komunitas yang fotografi itu. Hah? Yang komunitas fotografinya saya itu, yang sama teman-teman kan? Oh, selalu nengok fotonya Yang di kamera tuh. grup. Iya. Itu kan akan punya channel baru gitu maksudnya. Kayak setiap episode kita yang ngobrol kayak podcast gitu, tapi bukan live, ketemu langsung gitu, kayak ngobrol santai. Salah satunya target ada ya udah banyak yang akan sudah di planning list. Salah satunya ada Pak C di situ. Next kalau ada kesempatan kita bikin. Ini kebetulan pribadi aja. Kan dari beberapa motivasi teman. Kedua daripada kita call pribadi kan lebih baik di Facebook kan ada yang nonton, mudah-mudahan juga inspirasi ke yang lain. Amin. Kita bisa saja call video di WhatsApp ya, pribadi berdua kan. Tapi saya milihnya di sini ngobrol-ngobrol ya. Alhamdulillah kayaknya respon penonton banyak dari tadi. Naik turun, setidaknya ada lah. Alhamdulillah. Ya Pak C, gimana sekarang? Apanya? Apa ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dijelasin lagi? Mau diluahkan? Gak ada sih kayaknya. Iya. Oke, sekarang sebelum kita tutup kesimpulan Pak C, apa sih motivasi dari Pak C untuk teman-teman? Visi apa ke depan Pak C? Kesimpulan dan
nasihat dari Pak Cik? Kesimpulannya, ya bersyukurlah ya kamu, bersyukurlah kalian yang dilahirkan dalam Islam. Ya kalian memiliki segalanya itu luar biasa. Kalian tidak mendapatkan atau kalian tidak mengalami apa yang kami rasakan. Jadi intinya itu rasa bersyukurnya itu yang penting. Lahir dalam Islam itulah. Dan satu riwayat yang saya selalu kutip itu, jika hidayah dapat kubeli maka akan kubeli berkeranjang-keranjang untuk kubagikan kepada mereka yang saya. Ya itulah. Mantap itu. Ya seperti itulah. Oke lah Pak Cik, mungkin next kita lanjut di lain kesempatan. Pak Cik mungkin punya kesibukan lain lagi, silahkan lanjutkan. Ini live-nya kita simpan ya. Oke. Barangkali ada yang nggak sempat nonton, pengen nonton, mungkin bisa dibuka. Oke Pak Cik, terima kasih atas waktunya dan pelajaran banget dari tadi ke saya ini. Terima kasih juga motivasinya. Oke Pak Cik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.